Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa Da'wata Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik yang terjadi di masa Rasulullah SAW, bertepatan di tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, di mana saat itu merupakan musim panas yang tinggi, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kepada kaum muslimin yang tidak ada syar'i untuk ikut berperang melawan pasukan Romawi Bizantium. Ya, kita tahu bahwa perjalanan dari Madinah menuju Syam ini adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang sukar ditempuh. Maka di sini kemudian para sahabat kaum muslimin ini memerlukan keuletan dan persediaan makanan dan air yang cukup. Nah, dari peristiwa ini akan ada beberapa golongan sikap yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam memenuhi seruan Rasulullah SAW untuk ikut berperang melawan Romawi Bizantium di Syam. Ya, pemirsa Da'wata Channel, minimal ada 3 golongan sikap yang akan kita temukan dalam peristiwa peperangan ini yang dilakukan oleh para sahabat kaum muslimin dalam menyambut seruan Rasulullah untuk perang. Golongan yang pertama adalah golongan kaum muslimin yang bersegera, yang berbondong-bondong untuk menyambut seruan dari Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya mendermakan hartanya, menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Dan yang miskin pun, yang tidak punya apa-apa pun, mereka betul-betul menyambut seruan ini. Bahkan mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak punya apa-apa, kami miskin. Ya Rasulullah, tolong sediakan untuk kami kendaraan untuk ke sana." Maka Rasulullah SAW menjawab kepada para sahabat itu, "Demi Allah, aku tidak sanggup menyediakan kendaraan yang akan membawa saudara-saudara ke medan perang." Pemirsa Da'wata Channel, dalam golongan yang pertama ini Allah memuliakan mereka, baik yang kaya maupun yang miskin, walaupun mereka tak jadi berangkat, tetapi mereka menangis karena tak jadi berangkat, tapi Allah memuliakan mereka. Ini golongan yang pertama. Ya, adapun golongan yang kedua adalah golongan yang ini masih ada keraguan-raguan dalam hati mereka, dalam diri mereka untuk menyambut seruan dari Rasulullah. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka pikirkan begitu ya, terlalu banyak pertimbangan. Pertama, karena saat itu merupakan musim panas ya, musim panas, perjalanan jauh, sukar ditempuh. Tentu mereka akan meninggalkan anak mereka, istri mereka, kebun-kebun mereka begitu kan. Ini yang menjadi penyebab pertimbangan mereka hingga mereka ada keraguan-raguan untuk menyambut seruan dari Rasulullah SAW untuk berikut perang begitu. Namun karena mereka melihat ada banyak kaum muslimin yang menyambut seruan ini, hingga akhirnya mereka pun berangkat sebenarnya. Tapi karena ada sedikit keraguan-raguan lah yang membuat mereka ini termasuk ke dalam golongan golongan yang kedua. Ya, seperti Abu Khaitamah yang sebelumnya ini beliau tidak berangkat untuk perang. Tapi karena melihat suasana kaum muslimin yang begitu berbondong-bondong banyak ikut perang, hingga kemudian dia sampaikan kepada istrinya. Apa yang beliau sampaikan? "Rasulullah dalam terik matahari, angin dan udara panas, sedang aku Abu Khaitamah di tempat yang teduh, sejuk dengan makanan dan minuman, wanita yang cantik di dalam rumah." Maka beliau sampaikan, "Sediakan perbekalanku, aku akan menyusul Rasulullah untuk ikut perang." Nah, inilah kemudian para sahabat semuanya, teman-teman semuanya, ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang kaum muslimin yang ada sedikit keraguan-raguan, walaupun akhirnya mereka berangkat membersamai Rasulullah SAW dalam peperangan ini. Ya, kemudian yang terakhir ada golongan yang ketiga. Ini golongan yang luar biasa. Golongan orang-orang munafik. Golongan orang-orang yang mencari-cari alasan agar tidak bisa ikut dalam memenuhi seruan Rasulullah untuk perang. Tapi mereka juga menghina, mereka juga mengejek para sahabat yang ikut dalam peperangan. Seperti Abdurrahman bin Auf yang ini menghadap Nabi. Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya punya 4.000 dinar. Saya infakkan 2.000 dinar untuk peperangan dan 2.000 dinar lagi untuk keluarga." Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa semoga Allah memberi berkat atas pemberian itu dan memberi berkat pula terhadap apa yang engkau tinggalkan. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang punya 2 sak kurma
beliau menginfakkan satu sak kurma untuk perang, satu sak kurma lagi untuk keluarganya. Maka di sini kemudian para kaum munafikin ini mengejek para sahabat tadi. Beliau sampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah dia menginfakkan hartanya bukan lillahi ta'ala, tapi dia itu ria. Begitulah mereka sampaikan. Dan beliau sampaikan juga orang-orang munafik ini kepada para sahabat, sesungguhnya apa yang kau infakkan satu sak kurma itu, Allah nggak butuh itu. Jadi inilah kemudian sikap yang mereka lakukan. Pemirsa Dawah Channel, inilah 3 sikap yang dilakukan, dimiliki oleh sahabat kaum muslimin saat itu dalam memenuhi seruan Rasulullah SAW dalam menyambut perang. Seandainya peristiwa itu terjadi pada kita lah berada pada posisi itu, kira-kira kita pilih, kita termasuk golongan yang mana? Golongan pertama, kedua, atau yang ketiga? Golongan orang-orang yang menyambut gembira seruan Rasulullah, atau golongan yang ada keraguan-keraguan dalam menyambut seruan Rasulullah, atau bahkan golongan yang ketiga, golongan orang-orang munafik yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, kuatkan iman kita menjadi golongan orang-orang yang pertama, golongan orang-orang yang bergembira menyambut seruan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.